Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Cahya Ari Nugroho, SEMM, Bapak Mentor, Bapak Abdi Wariska SH, serta Coach Bapak Insinyur Fisika Prasetyo Putra SH, STMT, yang pada hari ini berkesempatan hadir pada seminar pelaksanaan aktualisasi. Izin, perkenalkan nama saya Corina Dwi Mareta, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2026, yang pada hari ini akan melaksanakan seminar pelaksanaan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pelayanan Publik melalui penerapan sistem terintegrasi layanan pengaduan dan layanan informasi berbasis digital di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Prabu Muli. Isu terpilih dari aktualisasi ini adalah belum optimalnya sistem layanan pengaduan dan informasi berbasis digital di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Prabu Muli. Dengan deskripsi isu yaitu proses penyampaian pengaduan dan penyampaian informasi yang masih dilakukan secara manual sehingga belum adanya sistem yang terintegrasi yang mudah diakses. Gagasan kreatif yang muncul pada isu aktualisasi ini yaitu optimalisasi pelayanan publik melalui sistem terintegrasi, layanan pengaduan dan layanan informasi berbasis digital di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Prabu Muli, dengan 6 tahapan kegiatan sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu konsultasi dan koordinasi dengan mentor, dengan subtahapan yaitu konsultasi terkait ruang lingkup dan kebutuhan layanan pengaduan dan informasi, dengan output arahan persetujuan mentor dan dokumentasi konsultasi. Selanjutnya yaitu memperoleh arahan dan persetujuan pelaksanaan, dengan output lembar persetujuan pelaksanaan aktualisasi yang telah ditandatangani. Selanjutnya yaitu penyusunan bahan layanan pengaduan dan informasi, dengan tahapan kegiatan pertama yaitu pengumpulan data dan bahan pendukung layanan. Data dan bahan layanan pengaduan yang saya kumpulkan yaitu SK unit layanan pengaduan sebagai acuan petugas yang menangani pengaduan. Yang kedua yaitu laporan pemetaan penanganan pengaduan masyarakat dan data pemetaan pengaduan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu standar pelayanan pengaduan sebagai regulasi dasar dari keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2015. Selanjutnya yaitu data dan bahan layanan informasi yang saya ambil dari poster yang terdapat di area layanan kunjungan. Output dari kegiatan ini yaitu data pendukung SK Tim Layanan Pengaduan Rutan, laporan pemetaan pengaduan tahun sebelumnya, standar pelayanan pengaduan, dan foto poster informasi sebagai referensi layanan dan laporan pengumpulan data dan bahan layanan. Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan alur dan perancangan struktur form pengaduan dan informasi dengan output draft alur layanan pengaduan Google Form dan drive layanan informasi serta spreadsheet perekaman data pengaduan. Selanjutnya yaitu pembuatan link layanan dengan menggunakan HTTPS link Tree Rutan Prabu Muli dengan tampilan sebagai berikut. Output dari kegiatan ini adalah link layanan yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu pembuatan QR Code layanan pengaduan dan informasi dengan output QR Code layanan. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan desain infografis layanan dengan sub-tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu penyusunan konsep desain informasi layanan dengan output konsep desain berdasarkan draft layanan yang telah disusun dan dokumentasi kegiatan. Selanjutnya yaitu pembuatan desain infografis layanan digital dengan output draft desain infografis. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi konsultasi desain dengan output dokumentasi konsultasi bersama mentor dan persetujuan desain. Tahapan selanjutnya yaitu uji coba dan finalisasi sistem dan media layanan. Pada sub tahapan kegiatan pertama yaitu melakukan uji coba penggunaan infografis dengan output kuesioner hasil uji coba infografis dan dokumentasi uji coba oleh 6 orang pegawai. Selanjutnya yaitu menghimpun masukan dari mentor sebagai bahan penyempurnaan sistem dan media layanan dengan output yaitu dokumentasi konsultasi mentor dan catatan masukan mentor.
Tahapan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi hasil uji coba dengan output laporan hasil implementasi uji coba layanan dan saran perbaikan. Selanjutnya yaitu sosialisasi dan layanan pengaduan, sosialisasi layanan pengaduan dan layanan informasi digital. Pada subtahapan kegiatan pertama yaitu publikasi melalui media sosial dan kanal informasi, yang pada publikasi ini saya lampirkan akses tutorial pengisian layanan pengaduan dengan video Tutorial pengisian layanan pengaduan, rutan kelas 2B Prabu Muli. Pertama, masuk ke laman layanan, pengaduan dan layanan informasi dengan men-scan QR code yang tersedia. Kedua, pilih menu layanan pengaduan. Ketiga, masukkan nama lengkap. Keempat, masukkan nomor telepon aktif. Kelima, masukkan nomor induk kependudukan, NIK yang ada di KTP. Keenam, bila ada, masukkan email aktif. Ketujuh, masukkan deskripsi pengaduan secara jelas dan terperinci. Kedelapan, bila ada, upload bukti pengaduan, file berupa foto dengan ukuran maksimal 10 MB. Kesembilan, klik setuju dan kirimkan. Pengaduan yang masuk akan diverifikasi oleh petugas dan akan ditindaklanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil tindak lanjut akan diinformasikan melalui nomor telepon atau email yang telah dicantumkan. Selanjutnya yaitu pemasangan infografis dan QR Code di area layanan dengan output standing banner infografis telah terpasang di area layanan. Selanjutnya yaitu penyampaian informasi kepada pengguna layanan dengan output dokumentasi penyampaian informasi kepada pengguna layanan. Pengguna memahami dan mengetahui tata cara mengakses layanan informasi. Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi. Dengan subtahapan kegiatan pertama yaitu melakukan evaluasi keseluruhan kegiatan dengan output matriks perbandingan rencana dan realisasi aktualisasi. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan. Dengan output dokumen laporan hasil evaluasi keseluruhan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi dengan output dokumen laporan pelaksanaan aktualisasi. Capaian penyelesaian isu sebelum dan sesudah aktualisasi. Aspek yang dinilai yang pertama yaitu efektivitas pelayanan. Sebelum implementasi, pengaduan masih menggunakan kotak saran dan informasi hanya melalui media sosial, sehingga belum optimal dikarenakan informasi belum terpusat di satu sistem. Sesudah implementasi, tersedia sistem layanan pengaduan dan informasi berbasis digital yang terintegrasi sehingga pelayanan lebih efektif dan mudah diakses. Yang kedua yaitu kemudahan akses layanan. Sebelum implementasi, masyarakat harus datang langsung atau mencari informasi melalui media sosial sehingga akses layanan belum praktis. Sesudah implementasi, masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan dan informasi melalui QR Code secara mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu kecepatan pelayanan. Penyampaian pengaduan memerlukan waktu lebih lama karena masih dilakukan secara manual. Setelah implementasi, penyampaian pengaduan dan mencari informasi dapat dilakukan secara digital sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, dokumentasi pengaduan dan informasi. Pengaduan belum terdokumentasi secara sistematis sehingga menyulitkan proses monitoring dan evaluasi. Sesudah implementasi, seluruh pengaduan terdokumentasi secara otomatis melalui Google Form sehingga lebih tertib dan mudah ditelusuri. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Sebelum implementasi, belum tersedia sistem layanan digital yang terintegrasi sebagai media informasi maupun pengaduan. Sesudah implementasi, telah tersedia sistem layanan pengaduan dan informasi yang terintegrasi dengan QR Code sebagai bentuk implementasi transformasi digital pelayanan publik. Capaian penyelesaian isu.
Sebelum aktualisasi, pengaduan masih disampaikan secara manual melalui kotak pengaduan di depan PTSP. Kemudian link yang sudah ada sebelumnya sudah tidak dapat digunakan lagi, serta pelayanan informasi hanya dapat diakses secara manual oleh pengunjung dengan cara datang langsung ke kantor Rutan Prabumuli, sehingga menimbulkan banyaknya pertanyaan masuk dari media sosial Rutan untuk menanyakan terkait jadwal maupun tata tertib kunjungan itu sendiri. Sesudah implementasi, terdapatnya layanan pengaduan dan layanan informasi yang dapat diakses, serta layanan informasi yang diakses dapat menjadi acuan pengunjung untuk dapat berkunjung di Rutan Praumuli. Tugas layanan kunjungan. Dan saya mengucapkan terima kasih dengan adanya layanan pengaduan dan layanan informasi ini bisa memberikan manfaat bagi untuk diri saya sendiri maupun masyarakat. Terima kasih. Saya Rizky berkunjung dari jauh datang sini. Terima kasih atas bantuan dari Rutan untuk informasinya. Saya Zepa merasa sangat terbantu karena layanan informasi yang ada di Rutan Prabumuli. Baik, saya Abdul Malik, petugas PDO Rutan Prabumuli. Saya sebagai petugas PDO merasa informasi ini sangat bermanfaat karena saya sering mendapati pengunjung yang salah membungkus makanan. Setelah adanya layanan informasi ini, pengunjung menjadi lebih mengerti tata tertib kunjungan, alur kunjungan dalam mengunjungi narapidana di Rutan Kelas 12 Prabumuli. Selanjutnya yaitu manfaat terselesaikannya isu. Yang pertama, manfaat bagi individu. Penyelesaian core isu memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan kompetensi melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara, khususnya dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Yang kedua yaitu manfaat bagi instansi. Penyelesaian core isu memberi manfaat bagi Rutan Kelas 2B Prabumuli melalui tersedianya sistem layanan pengaduan, layanan informasi berbasis digital, transparan, dan dokumentasi. Inovasi ini mendukung transformasi digital pelayanan publik, mempermudah petugas dalam mengelola pengaduan dan permintaan informasi, meningkatkan akuntabilitas administrasi pelayanan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi masyarakat atau pengguna layanan. Penyelesaian core isu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna layanan karena mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan maupun memperoleh informasi secara lebih cepat, mudah, transparan, dan tanpa harus melalui proses manual. Rencana tindak lanjut hasil aktualisasi. Yang pertama yaitu optimalisasi penggunaan sistem layanan pengaduan dan informasi berbasis digital. Dengan output sistem layanan pengaduan dan informasi berbasis digital digunakan secara berkelanjutan dalam pelayanan. Durasi dan waktu yaitu Juni 2026 dan berkelanjutan. Para pihak terdampak yaitu petugas pelayanan masyarakat dan Rutan Kelas 2B Praumuli. Keterangan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai media utama layanan pengaduan dan informasi. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem layanan digital dengan output laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi perbaikan sistem dengan durasi dan waktu setiap 6 bulan. Para pihak terdampak yaitu kepala rutan, petugas pelayanan, dan masyarakat. Keterangan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan optimal dan sesuai kebutuhan pengguna layanan. Dan yang terakhir yaitu pembaruan layanan informasi secara berkala. Informasi yang rutin diperbarui sesuai kebutuhan dan petugas pelayanan. Dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan, SOP maupun informasi pelayanan. Kesimpulan dan saran. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi merupakan implementasi nyata dari proses pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN sehingga peserta mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan di unit kerja. Penulis melaksanakan aktualisasi dengan mengangkat judul Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Sistem Terintegrasi Layanan Pengaduan dan Layanan Informasi di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabumuli. Inovasi tersebut diwujudkan melalui pembangunan sistem pelayanan digital yang mengintegrasikan layanan informasi dan layanan pengaduan ke dalam satu media yang mudah diakses,
masyarakat menggunakan perangkat telepon seluler melalui pemindaian QR Code. Sistem yang dibangun diharapkan mampu mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi, mempercepat penyampaian pengaduan masyarakat, mempermudah monitoring layanan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Diharapkan agar dapat terus mendukung keberlanjutan implementasi sistem terintegrasi layanan pengaduan dan informasi yang telah dibangun sebagai salah satu inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pemeliharaan sistem, pembaruan informasi secara berkala, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem oleh seluruh petugas. Inovasi yang telah dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.